pagi Adik-adik. Ketemu lagi ya kita di sekolah minggu. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Tapi tahu nggak, Terus Richard? Iya. Tadi waktu mau berangkat ke sini, Terus Derby tuh lihat awannya hari ini tuh sangat bagus. Mataharinya tuh cerah sekali, udaranya sejuk lagi. Kok bisa ya kayak gitu ya? Iya, Lose tadi juga lihat sih. Ya itu semua karena Tuhan yang mengatur. Jadi iya, kita bersyukur diberikan cuaca yang baik, nggak hujan ya. Jadi kita bisa beribadah pada hari ini ya. Betul. Ya, kita mau bersyukur, kita pujikan selamat pagi Tuhan. Yang bersinar, burung yang berkicau. Tuhan kita ini memang luar biasa. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah, udara yang sejuk, malam yang sudah kami gunakan untuk istirahat. Tuhan, mengucap syukur hari ini, pagi ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama. Berkati Tuhan telinga kami, tangan kami, mata kami, mulut kami Tuhan mau kami gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Pastor, Ya. Tuhan itu sudah begitu baik kepada kita. Dia itu mengasihi kita. Nah, Lose juga mengasihi Tuhan. Kalau Lose gimana? Kalau Lose Derby mengasihi Tuhan juga, karena Tuhan lebih dulu mengasihi Lose Derby, mengasihi kita semua juga, mengasihi adik-adik yang di rumah juga loh Lose Richard. Nah, untuk itu karena Tuhan mengasihi kita semua, kita mau menunjukkan kasih kita sama Tuhan. Kita mau pujikan I Love You Jesus.
mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari saja adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengambil sikap yang baik untuk mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dibantu papa mama untuk diberikan ditransfer ke gereja, atau juga jika papa mama bisa memberikan persembahannya di gereja pusat, bisa diberi amplop lalu dituliskan persembahan Pos PI Aletheia hari Minggu ini. Atau juga bisa disimpan pada saat ibadah tatap muka, bisa diberikan uangnya. Nah, adik-adik, kita memberikan persembahan kita sambil memujikan Aku Bawa, Aku Berikan. mengucap syukur untuk persembahan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Saat ini kami boleh dapat memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan telinga kita, siapkan hati kita, kita mau mendengar firman. Sebelum mendengarkan firman, kita mau sama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar. Selamat mendengarkan firman. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Nah, kalau sudah, taruh sebelahnya dulu, kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini bisa membuat kami semakin bertumbuh dan semakin menyintai-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik, dosa punya tebak-tebakan nih. Kalau kecil jadi kawan, kalau sudah besar jadi lawan. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau kecil jadi kawan, kalau sudah besar jadi lawan. Apa ya? Nah, ini nih jawabannya. Api. Nah, kenapa kenapa kok api ya? Nah, coba dilihat. Kalau api, kalau kecil bisa dibuat apa ini gambarnya? Nah, dibuat memasak, dibuat api unggun. Kalaupun lampu mati, kita gunakan lilin untuk menerangi dalam kegelapan adik. Tapi kalau sudah besar, ada gambarnya juga nih. Nah, bisa membuat isi rumah kalian hangus kebakaran adik-adik. Nah, ini pengalaman dosa ya. Tapi dosa tidak pernah kebakar sih loh adik. Dosa cuma pernah kena benda yang panas adik. Dulu waktu kecil dosa pernah kena knalpot motor adik. Kaki dosa sampai sekarang bekas adik. Lukanya itu membekas padahal bukan dari api, tapi dari benda yang panas adik ya. Nah, keluar cairannya adik. Terus habis itu yang kedua, ini tau kan dosa ini bekas kena setrika adik. Kelihatan enggak ya kalian ya? Ini di sini ada bekas setrika adik. Nah, itu lukanya lama keringnya adik. Dan kayak bengkak gitu, tapi sekarang sudah nggak apa-apa. Begitu sakitnya adik-adik kalau kena dari benda panas, apalagi kalau dari api adik-adik. Adik-adik pernah nggak kena luka bakar? Nah, jangan sampai ya, pasti sakit kayak yang lo rasakan adik-adik. Nah, jangan suka mainan api karena berbahaya. Dan jangan juga dekat-dekat benda yang panas adik-adik. Kena air panas itu juga nggak enak, bikin luka bakar juga loh. Makanya adik-adik harus jauh-jauh dan harus tetap berhati-hati. Ngomong-ngomong soal api nih adik-adik, yang biasa digunakan di dapur, di Alkitab juga tercatat bahwa ada dapur. Dapurnya ini khusus adik-adik, bukan dapur untuk memasak, tapi untuk menghukum seseorang adik-adik. Wah, kenapa ya dimasukkan dalam dapur yang isinya api semua? Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Daniel 3. Sudah ketemu belum? Nah, kita bacakan dulu ya di dalam Daniel 3 ayat 4 sampai ke 7. Daniel 3 ayat keempat sampai ke-7. Dan berseluruh seorang
bertentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Wah, masih ingat gak? Di dalam Alkitab ada seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar, adik-adik. Dia membangun patung yang sangat tinggi. Tingginya ini 60 hasta, adik-adik. Nah, kalian lihat, di dalam Alkitab juga ada loh, 1 hasta itu berapa sih loh, rumusnya? Nih, kalian lihat kamus Alkitab, cari yang H, urutan H. Nah, 1 hasta di dalam Alkitab 45 cm. Jadi kurang lebih adik-adik, tingginya itu 27 meter, adik. Dan lebarnya kurang lebih 6 meter setengah kalau nggak. Iya, 6 meter setengah. Begitu lebar dan tinggi, dan juga dilapisi oleh emas, adik-adik. Raja ingin semua bangsa, semua suku untuk apa tadi? Menyembah patung yang tadi, patung yang berlapis dari emas, adik-adik. Pengumuman itu sudah menyebar ini ke segala rakyat yang ada di situ. Jadi kalau ada bunyi apa? Nah, kalau ada bunyi-bunyian, kalau ada suara kecapi, suara gambus, mereka harus sujud. Kalau ketika mereka lagi istirahat terus dengar bunyi-bunyian, langsung cepet-cepet sujud, adik-adik. Sujud, karena kalau enggak, raja memerintahkan untuk dihukum, adik-adik. Nah, karena raja yang menyuruh, jadi rakyat harus nurut, adik-adik. Wah, gila sekali ya, harus nuruti perintah raja ya, adik-adik ya. Meskipun nggak baik adik-adik yang menyembah patung ya, tapi kalau raja menyuruh harus semua ikutan, harus semua ditaati, adik-adik. Ketika pengumumannya sudah menyebar ini, adik-adik, ada orang yang diam-diam, ada orang Kasim yang diam-diam memantau. Siapa ini ya yang tidak menyembah dewa? Siapa ini yang nggak menyembah patung? Mereka melihat di seluruh kerajaan untuk mencari kesalahan orang lain, adik-adik. Ternyata mereka melaporkan, adik-adik, kepada raja. Kita baca ya, di ayat 12, di Daniel 3 ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi adik-adik, ada yang lapor sama raja ternyata. Raja, ini loh, orang-orang ini ada yang nggak menyembah. Mendengar itu raja tentunya marah ya, adik-adik ya. Tapi adik-adik, kenapa sih Sadrak, Mesak, dan Abednego bekerja di dalam kerajaan? Karena mereka memiliki hikmat dari Tuhan. Mereka memiliki kepintaran dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang bekerja di dalam kerajaan itu bukan orang sembarangan, orang yang hebat tentunya, adik-adik. Nah, ketika mereka di dalam kerajaan, mereka bekerja kepada raja, tapi karena mereka bekerja rajin, raja sayang pada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka mencari celah, kiranya apa ya yang untuk menghukum mereka supaya raja ini semakin gak suka. Nah, ini caranya, adik-adik. Mereka melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung, adik-adik. Padahal siapa
siapa yang menyuruh tadi untuk menyembah patung? Ya, perintah itu adalah perintah dari raja. Tapi kenapa sih Sadrak, Mesak, dan Abednego ini nggak mau berpura-pura untuk menyembah patung itu, patung yang terbuat lapisan dari emas? Nah, karena mereka mengasihi Allah, jadi meskipun pada saat itu mereka bisa menyembah supaya terbebas dari hukuman dapur perapi-apian tadi, karena raja sudah mengatakan dari awal semua segala suku, bangsa, bahasa harus menyembah patung, kalau enggak akan dihukum dan dimasukkan ke dalam api. Tapi mendengar ini raja marah. Jadi kita buka di ayat 19. Di ayat 19 sampai 22. Apa sih yang terjadi adik? Kira-kira masih nggak sih raja mengasihi mereka? Padahal kan raja senang dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka setia dengan raja. Tapi kesetiaannya ini untuk bekerja, tidak untuk yang lain. Kita buka di ayat 19 ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Nah, ketika dimasukkan adik-adik, mereka bahkan diapakan tadi? Diikat supaya nggak bisa lari adik-adik. Dengan menggunakan jubah, tetap jubah, terus menggunakan topi, mereka diikat ketiga-tiganya dalam perapian. Bahkan mendengar orang tadi itu yang melapor pada raja, apinya dinaikkan jadi berapa kali? 7 kali. Yang api kecil aja kita kepanasan ya, apalagi apinya itu dibuat semakin panas adik-adik. Mungkin kalau benda padat bisa leleh itu adik-adik, kalau besi dipanaskan mungkin bisa leleh itu adik-adik. Wah, gimana ini ya, apalagi manusia yang dipanggang ya adik-adik ya. Jangan-jangan kayak ayam panggang bu, gosong semuanya. Wah, gimana ini ya, kita lihat lagi ya di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-28 hingga 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wih adik-adik, ternyata mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala adik-adik. Raja langsung ngomong ini, wih gila, hebat ini Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka keluar nggak bau gosong adik-adik. Bahkan jubah, topi yang dipakai tadi itu tidak gosong atau tidak terbakar sama sekali loh adik-adik. Bahkan ketika raja melihat
Tadi kan ada Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Ada satu lagi adik-adik. Ada lagi satu yang di dalam perapian. Ternyata Allah mengirimkan malaikat untuk menemani Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang tadinya menurut raja mereka akan kebakar. Menurut raja mereka akan gosong dan mati. Ternyata enggak adik-adik. Allah mengasihi mereka dan Allah memberikan keselamatan adik-adik. Dan yang terjadi, raja memuji Allah. Terus habis itu raja mengeluarkan apa? Perintah, nggak boleh mengolok-olokkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kekuasaan yang lebih adik-adik. Di ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wah, bonus itu adik-adik ya. Yang tadinya mau dihukum, Allah memberikan keselamatan adik-adik. Ternyata selain diberikan keselamatan, Allah mempercayai Sadrak, Mesak melalui siapa? Melalui raja mereka diberikan kedudukan yang tinggi adik-adik. Melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang kalian pelajari adik-adik? Kita belajar satu hal, bahwa mengasihi Allah harus dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bisa saja pada saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego berpura-pura menyembah, lalu minta maaf datang kepada Tuhan. Allah memaafkan, tapi mereka nggak mau berkompromi dengan dosa. Mereka nggak mau berteman sama dosa adik-adik. Nah, kalau kalian gimana? Pada saat ujian, pada saat ulangan, kalian mungkin mau membantu teman kalian ya, karena nggak bisa jawab jawaban ulangan ya, nanti takut nilainya jelek. Tapi kalau kalian masih jawaban, berarti artinya teman kalian menyontek, atau pada saat itu posisi kalian yang menyontek. Nah, jangan bermain-main dengan dosa. Terus ada lagi, ketika di rumah ini kita jadi anak yang jadi anak yang tidak taat sama orang tua. Ketika orang tua, ayo bersih-bersih rumah, nanti cek mah, aku mau main. Terus ada sampai yang membentak orang tuanya adik. Nah, itu membuat orang tua sakit adik. Itu nggak boleh adik. Tapi kita melakukan, lalu kita minta maaf lagi sama Tuhan. Kita berpura-pura itu tentunya adik. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau berteman. Terus sampai rela nyawanya jadi taruhan adik. Mereka sudah nggak mau benar-benar berteman sama dosa, karena Allah tak suka setiap kita berteman dengan dosa. Untuk itu kita jadi anak Allah yang taat, yang tidak bermain sama dosa adik. Bagaimana? Mau berjanji nggak? Semakin hari semakin mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, tidak berteman lagi dengan dosa. Kita mau siapkan buku catatannya. Jadi jangan lupa mencatat, dan ayat hafalan ya dibantu oleh papa sama mama. Kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Kami berjanji menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berpura-pura baik di depan siapapun, tetapi Engkau melihat isi hati kami ingin mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang taat kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.
Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk melakukan firman ya. Nah, kita mau pujikan terima kasih Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri seperti ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa